Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita yang sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santriwan santriwati Persada, kali ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita yaitu Imla, yang pada kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai tak marbutoh dan tak tanis. Baik, sebelum melanjutkan, belum melangkah ke materi, perlu saya sampaikan bahwa sesungguhnya materi Imla ini salah satu materi sebagai persiapan untuk belajar bahasa Arab. Biasanya di pesantren, terutama pesantren saya di Darussalam Gontor, itu biasanya setiap calon santri itu diwajibkan sudah mampu menulis Arab ya secara dikte atau imla gitu. Nah, karena ini modal dasar untuk belajar bahasa Arab. Nah, baik, dalam bahasa Arab ya, kata benda ya maupun cara berbicara, domir itu dibagi menjadi dua gitu ya. Secara umum kata benda dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua, yaitu kata benda yang berkonotasi perempuan, kemudian yang kedua adalah kata benda yang berkonotasi pada laki-laki gitu. Kemudian apa perbedaan keduanya? Perbedaan keduanya secara sederhana bahwa kata benda yang konotasinya perempuan adalah kata benda yang di dalamnya ada tak marbutoh. Teman-teman bisa perhatikan sebagai contoh di sini ada syajaratun. Bunyi tun ada aisyatun, ada as-sholatu. Itu tanda atau ciri bahwa kata benda tersebut dalam bahasa Arab itu disebut kata benda muannats. Ya, perempuan artinya. Sementara kata benda laki-laki itu yang di dalamnya tidak terdapat tak marbutoh gitu. Sebagai contoh, kursiyun, kitabun, Qur'anun, kemudian bilatun dan sebagainya. Ya, tapi kali ini teman-teman yang dirahmati Allah, karena materi kita itu Imla, maka kita melangkah pada tema yaitu tentang tak marbutoh dan tak tanis. Yang pertama, tak marbutoh. Apa itu tak marbutoh? Tak marbutoh adalah huruf tak ya yang berada di atas huruf ha secara sederhana, atau huruf tak yang ketika huruf tak tersebut berada di akhir kata dan dimatikan, maka huruf tak tersebut berubah menjadi ha. Suaranya berubah menjadi suara ha. Sebagai contoh di sini teman-teman bisa perhatikan ada syajaratun. Di sini ada ta, ketika huruf ta di sini tun ini kita matikan, maka bunyinya menjadi syajarah. Syajarah. Sebagaimana kata aisyatun, ketika huruf ta dimatikan maka menjadi aisyah. As-sholatu bukan dibaca as-sholat tapi dibaca as-sholah. Zahrah, talibah, makkah, dajajah, tufahah, nakhlah, dan seterusnya. Baik, itulah
yang disebut dengan tak marbutoh. Kenapa disebut tak marbutoh? Karena bentuk tak itu marbut, ya, sehingga membentuk satu lingkaran. Ya, marbut itu artinya terikat, marbut, ya, bentuk bulat, maka bentuk bulat seperti ini, tak, ya, taknya bulat. Nah, beda lagi dengan tak tanis. Baik, saya kira sementara untuk tak marbutoh teman-teman bisa memahami. Jadi tak marbutoh adalah huruf ta yang titiknya itu berada, titik dua berada di atas huruf h, yang ketika tak tersebut dimatikan maka suaranya berubah menjadi suara h. Nah, ini penting teman-teman mengenali mana tak marbutoh dan mana tak tanis. Letak tak marbutoh di antara cara untuk mengenali di mana tak marbutoh itu berada. Yang pertama, tak marbutoh terletak di akhir kata isim mufrad, kata benda tunggal muannats, perempuan. Ya, kata benda di dalamnya ada tak marbutohnya. Contoh, syajaratun, ada sofiyatun, tunggal, bentuknya tunggal. Kemudian yang kedua, terletak pada akhir huruf jamak taksir, ya, yang mufradnya itu ad-da'i, kemudian bentuk jamaknya yang lebih dari tiga dan seterusnya itu menjadi do'atun. Ya, do'atun. Meskipun huruf da'i itu mudzakkar atau kata benda yang menunjukkan sifat laki-laki, tapi ketika bentuk jamaknya, ya, jadi ketika menyebutkan tiga da'i, ya, da'i, ya, maka berubah menjadi do'atun. Demikian juga al-ari berubah menjadi auratun, jadi bentuk jamak taksir. Dan al-qadi berubah menjadi qudhatun, gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya, tak marbutah berada pada akhir kata atau isim alam mudzakkar, ya, nama laki-laki, yang nama nama benda laki-laki, ya, nama manusia atau orang makhluk yang berakal. Ismul alam. Muawiyah itu kan nama laki-laki, tapi namanya itu memiliki unsur muannats karena di dalamnya ada tak marbutoh, Muawiyatun. Kemudian ada Usamatun, kalau mati Usamah. Kemudian ada Tolhah, ada Uqbah. Oke, selanjutnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi ada tak marbutoh, huruf ta yang titiknya itu berada di atas huruf h bulat, ya. Kalau sekarang ada tak tanis, huruf ta yang ditulis sesuai dengan bentuk huruf aslinya, ya, kalau huruf bersambung berarti di atas semacam ba gitu, macam bentuk seperti ba, ya, tak. Nah, seperti itu. Jadi bentuk aslinya seperti itu, tidak lagi di atas huruf h. Ya, tak tanis berada di akhir fiil atau kata kerja baik huruf asli maupun huruf tambahannya. Terletak pada fiil. Fiil itu kata kerja. Bata. Kemudian ada zahabta, ada mata, ada syaribta. Itu terdapat pada kata kerja. Kemudian selanjutnya tak maftuhah. Jadi nama lain dari tak tanis adalah tak maftuhah. Di bagian akhir kata jamak muannas salim. Di akhir kata jamak, ya, yang menunjukkan banyak. Kata jamak itu menunjukkan banyak kata benda perempuan. Contohnya muslimatun, bentuk jamaknya, bentuk banyaknya itu muslimatun. Ada mudarrisatun, seharusnya mudarrisatun menjadi mudarrisatun. Ya, tolibatun, seharusnya tolibatun itu di atas tak marbutoh, tapi karena jamak maka bentuknya menjadi tolibatun, taknya berubah menjadi tak tanis. Muallimatun, seharusnya muallimatun kalau bentuk mufradnya atau tunggalnya, kalau bentuk jamaknya menjadi muallimatun, menjadi panjang. Qanitatun, taibatun, dan seterusnya. Kemudian tak maftuhah terletak pada bagian akhir sebuah huruf, ya, huruf, ya. Bukan kata benda tapi huruf. Huruf, ya, kata ini misalnya
eh, kadang juga berfungsi sebagai fiil, tapi lebih tepat disebut sebagai huruf, sebagaimana kata laita atau lata, thummata, kemudian la'allat. Jadi tak maftuhah terletak pada bagian akhir sebuah huruf. Tapi tidak semua huruf, hanya huruf-huruf tertentu saja sebagaimana contoh yang saya sebutkan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada intinya bagaimana kemudian kita mengenali kalau misal Ustadz mendiktekan satu kata dalam bahasa kemudian minta untuk menulis. Bagaimana cara kita mengenali apakah itu tak marbutoh atau tak tanis? Maka sesungguhnya cara yang paling tepat, ya, yang paling tepat adalah dengan menghafal huruf-huruf tersebut. Maka tadi saya sampaikan di awal bahwa sesungguhnya materi imla itu materi persiapan untuk belajar bahasa Arab. Dan belajar imla itu salah satu cara yang paling mendukung adalah dengan menghafal kosakata dalam bahasa Arab. Nah, karena kalau sudah hafal, dia sudah belajar menulis, maka otomatis ketika dia mendengar kata tersebut, dia bisa menuliskannya. Ya, yaitu menghafal, kemudian menulis. Jadi tidak cukup hanya menghafal saja, tapi juga bagaimana hafalan itu kemudian diwujudkan dalam sebuah tulisan. Itulah cara terbaik untuk membedakan, untuk mengenali secara tepat bunyi sebuah kata atau huruf apakah dia menggunakan tak marbutoh atau tak tanis. Sementara rumus-rumus yang tadi saya sebutkan hanya ciri-ciri yang sebenarnya kalau tidak hafal ya bisa kesulitan. Kalau tidak hafal bisa kesulitan untuk kemudian menuliskannya gitu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa dengan mudah menulis bahasa Arab dengan dikte atau imla, maka silahkan perbanyak kosakata dengan banyak menghafal, banyak mufrodat. Kemudian setelah dihafal maka cobalah untuk menuliskannya secara tertutup, jadi tanpa melihat. Maka dengan itu tangan kita akan terampil menulis dan otak kita akan terasah untuk mengingat sesuatu apa yang sudah kita hafal. Baik, demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.